Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, seluruh sukacita. Pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan Bali Jemaat Galang Niniang Abian Basih. Hari ini hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022. Sebelum kita melanjutkan kehidupan kita di hari ini, mari kita bersama-sama mendasari hati dan iman kita dengan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan, kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, karena penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, sepanjang kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan ketika kami beristirahat tadi malam hingga pagi hari ini, di hari baru anugerah Tuhan bagi kami. Kami memiliki kekuatan kesehatan untuk melanjutkan kehidupan kami. Namun sebelumnya Tuhan, kami rindu mendasari kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami mohon lawatan Roh Kudus bagi kami sekalian, sehingga kami dimampukan untuk memahami kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu sungguh menjadi dasar bagi kehidupan kami hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan renungkan pagi hari ini bersama-sama diambil dari kitab Pengkhotbah 5 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Dan yang ayat yang kedua itu dari Kolose 2 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu, keselamatanmu, digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala atau Kristus. Sungguh sukacita kita bisa membaca merenungkan firman Tuhan dari dua ayat hari ini. Berbahagialah kita yang senantiasa setia membaca, merenungkan, terlebih melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Firman Tuhan hari ini diberikan judul Hidup dalam Kejujuran dan Integritas. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lawan dari hidup dalam kejujuran dan integritas adalah hidup dalam kepura-puraan. Hidup dalam kepura-puraan sama artinya dengan hidup dalam kemunafikan. Kata munafik di sini berarti orang yang hidup dengan topeng dalam hidupnya ya, lalu bermuka dua, orang yang sedang memainkan peran ganda, orang yang perkataannya berbeda dengan isi hatinya, atau orang yang perkataannya tidak sesuai dengan perbuatan yang sesungguhnya. Itulah kira-kira arti kata munafik. Mengapa kita cenderung lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan? Mengapa kita lebih menginginkan pengakuan dari mulut manusia daripada mendapatkan perkenanan dari Tuhan? Mungkin kita berpikir bahwa ketika kita berlaku hidup benar dan menjaga hati kita tetap murni, justru kita mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik dari manusia. Misalnya dibenci, dijauhi, dicemooh. Dan ini menjadi alasan atau kesempatan bagi iblis untuk mengambil keuntungan dari situasi ini dengan menarik perhatian kita untuk lebih mengutamakan penilaian-penilaian dari manusia terhadap kita dibandingkan dengan perkenanan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tidak ada keuntungan yang dapat kita dapatkan ketika berusaha untuk berkenan di hati manusia. Ketika kita bersikap berpura-pura baik atau berpura-pura memiliki tingkat kerohanian yang tinggi di depan umum dengan maksud untuk mendapat perhatian, pujian, ataupun sanjungan, sejujurnya itu bukanlah sebuah keuntungan.
Tuhan sama sekali tidak menilai kita berdasarkan penampilan luar dan perkataan-perkataan manis yang keluar dari mulut kita. Ibrani 4 ayat 13 mengatakan bahwa tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Jadi Tuhan menyelidiki sampai ke hati kita dan segala sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Kita lupa bahwa apa yang terlihat dari luar bukanlah kriteria penilaian Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan menyelidiki isi hati kita. Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang menjaga hatinya, tetapi Ia benci terhadap kemunafikan. Itulah dasar dalam kehidupan kita supaya kita tidak menjadi orang-orang yang munafik. Tuhan Yesus Kristus adalah teladan yang sempurna, yang akan sempurna akan manusia yang jujur dan berintegritas. Kita tentu ingat cerita Tuhan Yesus dan setelah Ia dibaptis, karena Ia pergi ke padang belantara untuk berpuasa selama 40 hari. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus digoda oleh setan. Dan setan datang ketika Tuhan Yesus lemah secara fisik karena berpuasa dan berusaha menggagalkan integritas Tuhan Yesus dan menyimpangkannya. Tuhan Yesus sepenuhnya manusia dan juga sepenuhnya Allah secara bersamaan, dan Ia menghadapi godaan sama seperti kita. Namun bedanya Ia tidak pernah berdosa. Itulah definisi dari integritas. Yesus adalah satu-satunya yang tidak bercela, yang sempurna, yang sepenuhnya jujur, dan menunjukkan pola perbuatan yang baik terus-menerus. Kita sebagai umat Kristen juga dipanggil untuk bisa meniru karakter Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru dan dapat dianggap tidak bercela di hadapan Allah. Di dalam Kristus, kita juga didiami oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita dengan menguduskan kita dan membuat kita serupa dengan Yesus. Kita juga dihimbau untuk tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Melalui kuasa Allah, kita menjadi orang-orang yang berintegritas. Kita dipanggil untuk menaati Allah dan dengan demikian menjadi orang yang moralitas maupun integritasnya lurus. Tuhan menghendaki kita menjadi pelaku-pelaku firman, sebab yang Tuhan lihat dan perhatikan adalah buah-buah pertobatan dari hidup kita. Dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1-15, kita belajar dari Ananias dan Safira, di mana dosa Ananias dan Safira adalah ketidakjujuran. Ananias dan Safira tidak jujur dalam memberikan janji iman mereka. Mereka janji akan memberikan hasil penjualan sebidang tanah yang cukup berharga kepada Tuhan, dan ini adalah merupakan hal yang sangat luar biasa. Tetapi sesudah berhasil dijual, ternyata mereka tidak memberikan semuanya kepada Tuhan. Akhirnya Ananias dan Safira dihukum mati karena dosa ketidakjujuran ini. Kelihatannya rohani tetapi tidak memiliki iman yang menyelamatkan. Jadi bukan berarti orang yang berani berjanji iman pasti sudah rohani, belum tentu. Orang yang rohani adalah orang yang memiliki hidup benar secara utuh di hadapan Tuhan. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jikalau kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jikalau kita menyatakan bahwa kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, tetapi kita tidak hidup dalam kebenaran, maka kita berbohong, kita tidak jujur. 1 Yohanes 1 ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Di sini kita diingatkan oleh Yohanes bahwa kita harus tahu bahwa kita ini adalah orang berdosa dan semakin menuntut diri kita untuk tidak berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah akibatnya jikalau hidup kita tidak memiliki kejujuran? Yang pertama, kita akan menjadi sombong rohani. Yang kedua, kita akan direndahkan oleh Tuhan.
di mana tidak lagi memiliki kebenaran dari Tuhan. Yang ketiga, hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan yang keempat, kita dihukum oleh Tuhan seperti kisah Ananias dan Safira yang dihukum Tuhan karena tidak jujur di dalam menepati janji iman. Betapa pentingnya kita mempunyai kejujuran yang utuh di hadapan Tuhan. Kita harus jujur mengembangkan nilai kerja kita untuk Tuhan. Kita harus jujur mengembalikan setiap hidup kita menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk semakin takut akan Tuhan dan membangun nilai kejujuran dan integritas kita hari demi hari bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami akan kehidupan kami yang diisi dengan kejujuran dan integritas. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi rema di dalam hati kami masing-masing, sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh didasari oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, dan hidup kami sungguh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani kehidupan kita hari ini yang diisi dengan kejujuran dan integritas, kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.